tidak berputar. Dan untuk lebih meyakinkan karena pekerjaannya jauh, kalian pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Absar Equipment. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di judul video ini, kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial mudah cara kita menambahkan jalur lampu ya untuk penerangan di rumah kita. Ya, instalasi sederhana yang aman dan mudah. Nah, tujuan dari instalasi yang saya akan pasang ini salah satunya adalah untuk mengusir hewan-hewan malam ya yang suka usil jahil di rumah kita, biasa di dapur ataupun di gudang, sejenis tikus, kecoa ataupun yang lainnya, agar tidak mendiami tempat tersebut ya, karena saat dia mendiami dan dia kerasan di situ, dia akan buang kotoran di situ dan kita akan jadi kerepotan ya untuk membersihkan kotoran tersebut. Nah, karena ini hubungan dengan instalasi listrik, pastikan kalian bekerja dengan aman dan menggunakan peralatan yang tepat agar kalian nggak salah paham. Tonton videonya dari awal hingga akhir, jangan di skip. Mari kita lihat tutorialnya berikut. Oke teman-teman, yang pertama kita harus siapkan alat dan bahannya dulu. Untuk bahan yang pertama ada fitting ulir, terus lampu, solasi, juga ada paku dan klem kabel. Terus jangan lupa kabelnya juga kalian siapkan kira-kira aja panjangnya sesuai kebutuhan. Untuk alat-alatnya, alat-alat yang biasa kita gunakan sehari-hari ada tang jujut atau tang long nose, terus tang kombinasi, test pen, dan juga palu. Dan kurang satu lagi ya, harusnya ada obeng min. Nanti kita siapkan di belakang aja. Untuk selebihnya ini adalah alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam menambah jalur untuk lampu penerangan. Sebelum kita mulai pekerjaan, karena ini berhubungan dengan pekerjaan instalasi listrik, pastikan sumber listriknya atau sumber bahaya telah kita matikan ya. Tepatnya di kWh meter, ini ada MCB sebagai pengaman rumah. Pastikan posisinya ada di posisi off. Ini masih on, kita off kan. Nah, bisa kalian lihat piringannya juga akan berhenti berputar. Kalau mau lebih yakin lagi bisa kalian cek dengan test pen. Namun ini sudah terlihat piringannya tidak berputar. Dan untuk lebih meyakinkan karena pekerjaannya jauh, kalian pasang semacam pesan ataupun service tag ya, biar nanti kalau ada orang yang tidak tahu saat ada pekerjaan di belakang tidak menghidupkan MCB tersebut, sehingga pekerjaan akan berjalan dengan aman. Kurang lebih tulisannya bisa kalian tulis seperti ini: MCB jangan di-on-kan, ada perbaikan listrik. Jadi agar orang-orang yang tidak tahu ada perbaikan di dalam, mereka tidak akan mengotak-ngatik MCB tersebut. Jadi agar sama-sama pekerjaan kita aman. Oke teman, kita sudah sampai di tahap untuk pelaksanaannya ya, karena tadi sudah persiapan, sudah melakukan pengamanan juga pada sumber listriknya, sudah kita on off kan. Karena lampu yang akan saya pasang di gudang belakang ini saya jadikan satu dengan lampu teras belakang, jadi kita nggak usah nambah mulai jalur saklarnya ya. Ini adalah jalur saklar menuju untuk kontak teras belakang, ini yang menuju lampunya ke sana. Karena ini ada sambungannya, langsung kita ambilkan sumbernya di sini ya. Untuk fasa sama netralnya langsung kita ambilkan di sini. Jadi langsung aja kita buka sambungannya. Setelah kabel tersebut kita buka sambungannya, kita siapkan kabel yang akan kita jumper untuk ikut ngambil powernya. Kalian gunakan tang kombinasi, kupas kira-kira 2 cm dari ujungnya. Nah, seperti ini mudah saja.
Setelah itu langsung kita lakukan penyambungan ya ke masing-masing kabel. Bisa kita gunakan sambungannya sederhana aja, ekor babi. Ini terbalik nggak apa-apa teman-teman, karena ini harus AC ya, harus bolak-balik dari PLN. Kita sambung random aja, nggak apa-apa. Nanti tinggal kita cek menggunakan test pen saat mau dipasang di fitting lampu. Cukup kalian puntir ujung bertemu ujung, satunya juga seperti itu. Jadi dua kabel dipertemukan, terus kita puntir secara bersamaan. Ini adalah namanya sambungan ekor babi. Pastikan rapat. Jika kurang yakin, kalian menggunakan tang ya untuk memuntirnya. Oke, setelah tersambung rapi agar aman, tidak ada arus yang bocor, kita lakukan isolasi menggunakan isolasi elektrik, bisa isolasi hitam biasa juga bisa. Yang penting dia ada isolasinya. Kita lakukan isolasi mengelilinginya ya, dua-duanya, agar tidak saling bersentuhan dan tidak ada arus yang bocor sebagai pengaman. Jika ingin lebih bagus lagi, kalian bisa menggunakan itu yang kayak apa itu, yang bisa dipanasi terus leleh, itu juga lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, cukup kalian gunakan isolasi hitam biasa seperti ini juga cukup. Setelah kita connect dua kabel tadi ke terminal, lalu kita pasang fitting di tempat yang kita inginkan. Kalian bisa menggunakan skrup, atau kalau tidak ada alternatifnya bisa kalian gunakan paku ya. Ini saya menggunakan paku, tidak saya shoot tadi. Setelah ini kita lakukan tes yang terakhir ya. Kita gunakan test pen, apakah sumbernya sudah berada di lidah bagian tengah atau belum, untuk memastikan konektivitasnya. Ini saya cek bagian kulirnya dulu, tidak nyala ya. Ini saklar sudah posisi nyala, nggak ada. Kita cek bagian lidahnya tengah, kita tempelkan jari kita di test pen, nyala ya teman-teman. Jadi sumbernya udah berada di tengah, sudah sesuai aturan kuil. Langsung aja kita pasang lampunya. Nah, salah satu fungsi kenapa dia harus ada di tengah, karena lidah itu kan berhubungan langsung dengan ini ya, bagian ujung dari lampu. Jadi saat kita mau lepas atau memasang lampu, kita nggak sengaja menyentuh bodi ulirnya, kita nggak akan tersengat listrik, karena dia baru akan menyentuh saat lampu sudah benar-benar masuk maksimal, baru dia akan terhubung seperti ini. Nah, itu salah satu tujuan untuk safety-nya. Saat kita ngelepas atau masang nggak sengaja menyentuh ulir, nggak ada arus yang bocor di sekitar bodi lampu. Nah, seperti ini kan, ini belum terpasang maksimal, jadi lidahnya masih belum kontak ya, belum nempel ke lampu yang ada listriknya tadi. Pasang, kita pasang sampai mantap. Nyala ya, oke, nyala. Jadi serangkaian dari awal tadi kita sudah berhasil memasang satu buah jalur lampu tambahan di rumah kita dengan mudah dan sederhana. Ya, alhamdulillah seperti itu tadi ya, tutorial mudah kita dalam menambahkan instalasi listrik untuk penerangan ya, lampu penerangan di suatu ruangan. Jadi cara-caranya dan langkah-langkahnya seperti itu tadi, mulai awal sampai akhir bisa kalian praktekkan di rumah. Semoga berhasil dan tetap berhati-hati karena kita bekerja menggunakan kelistrikan ya, jadi harus fokus dan tetap berhati-hati, ikuti aturan yang ada. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih yang udah subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, klik tombolnya di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Kalau ada yang masih bingung, silahkan aja tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar, dan kalian juga bisa follow akun Instagram sama Facebook saya dari bawah, saat kita berteman di situ. Dan sebelum berakhir, jangan lupa kita lepas tanda
yang tadi kita pesan di awal saat MCB sudah dihidupkan. Jadi listrik sudah berjalan dengan normal. Semoga bermanfaat, semoga kalian berhasil dan tetap kerja dengan semangat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.